Mas, baru-baru ini kan kita sering banget nih dapet kasus tentang dikarenakan dia itu ini ya Mas ya, pinjol stres dan akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya gitu ya Mas. Nah, menurut Mas di sini tuh apa sih Mas perbedaan antara pinjol ilegal dengan legal? Karena katanya kebanyakan kasus yang melibatkan bunuh berasal dari pinjol ilegal Mas, karena katanya tadi tenor bunganya yang dekat, ditambah juga bunganya juga lebih gede dibandingkan dengan pinjamannya. Mungkin Mas bisa menjelaskan perbedaan antara pinjol ilegal dengan legal mungkin? Kalau sebetulnya gini, yang menjadi penyebab orang itu akhirnya ada yang mengakhiri hidupnya gitu kan karena pinjaman online, sebetulnya sih nggak melulu terkait dia punya pinjol ilegal atau legal ya. Karena gini, kalau misalnya kita stigma kita kan yang ilegal pasti yang banyak melakukan ancaman-ancaman gitu ya. Nah, cuman faktanya itu aplikasi yang legal juga melakukan hal yang sama. Gitu. Mereka pun aplikasi yang legal itu banyak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan oleh ilegal, kayak ancaman-ancamannya yang tidak manusiawi, terus kadang juga mereka pakai bahasa yang kasar dan sebagainya gitu ya. Itu sama aja sebetulnya antara legal dan ilegal. Cuman kan bedanya kalau legal itu lebih terkontrol gitu. Kalau ilegal itu ya namanya aplikasi perusahaan ilegal ya mereka benar-benar yang los-losan gitu loh. Kalau legal itu mereka masih agak hati-hati ketika mereka mau ngancem, mereka mau pakai kalimat kasar gitu. Tapi kalau yang terjadi di lapangan memang dua-duanya ada, Cak, gitu. Nah, kalau dulu nih ya, dulu itu kalau di kalangan teman-teman yang terjerat pinjol itu mereka ada semacam statement atau apa gitu. Misalnya ada pinjol legal yang mereka itu ngancem pakai kalimat kasar, atau mereka itu mengintimidasi gitu ya. Mereka itu ada statement kayak pinjol legal rasa ilegal. Nah, itu familiar banget buat teman-teman yang terjerat pinjaman online, pasti gitu statementnya, pinjol legal rasa ilegal. Kenapa muncul statement kayak gitu? Berarti itu di masyarakat itu udah hampir nggak ada bedanya. Perlakuan pinjol legal dan ilegal itu nggak ada bedanya. Sama-sama mereka itu sama-sama jahatnya gitu loh. Sama-sama mereka itu benar-benar yang menekan, mengintimidasi itu sama gitu. Sebetulnya sama, makanya ya itu sekali lagi pinjol legal rasa ilegal gitu. Itu udah kuat banget melekat di masyarakat kayak gitu, karena ya itu tadi ya mereka sama-sama DC yang kadang itu juga orang yang sama. Nah, jadi DC itu kadang satu orang yang sama tapi menangani berbagai macam aplikasi gitu. Ini nanti melebar nggak nih? Nggak apa-apa lah ya, sedikit ya. Nah, makanya juga gini, kalau misalnya kamu pernah menemui kasus di lapangan, orang pasang Truecaller atau aplikasi yang pendeteksi ketika ada penelpon masuk, Get Contact. Iya, Get Contact bisa deteksi nggak sih kalau ada panggilan bisa ya. Nah, itu biasanya kan kayak ini kok saya di spam oleh, contoh ya, di spam oleh Rupiah Cepat ya, padahal saya nggak pernah pinjam di Rupiah Cepat gitu kan. Kadang ada orang kayak gitu. Nah, itu karena tadi satu DC, satu orang itu biasanya menangani beberapa aplikasi. Nah, itu jawabannya ya. Nah, kembali lagi ke topik yang tadi. Jadi kalau bedanya mungkin gini, kalau pinjol ilegal itu jelas mereka pakai kalimat kasar, pakai intimidasi, pakai penekanan, itu tidak ada larangan atau tidak ada perintah di perusahaannya. Jadi perusahaan itu membebaskan, yowis terserah, whatever lah ya, yang penting kamu nagih, kamu ini, kamu buat ini gitu. Nah, bedanya kalau pinjol legal itu mereka sebetulnya punya aturan bahwa nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan itu, nggak boleh pakai kalimat kasar, nggak boleh mengintimidasi, nggak boleh kaitannya dengan waktu, misalnya di atas jam 8 malam dan lain sebagainya. Itu ada aturannya gitu ya. Cuman faktanya di lapangan itu tetap pinjol legal pun melakukan hal yang sama. Nah, mereka itu dengan biasanya pakai nomor gelap. Sering dengar nggak sih kamu kayak gitu? Pernah dengar. Nomor gelap. Jadi paham ya? Jadi gini, ketika buat teman-teman ya yang belum paham, jadi pinjol legal itu teman-teman DC pinjol legal itu ternyata mereka itu kalau di konten sebelumnya udah pernah dibahas. Jadi mereka itu punya nomor gelap yang digunakan untuk mengintimidasi gitu. Mereka punya nomor official yang resmi dari kantornya,
itu digunakan untuk menagih yang sesuai SOP. Dan yang kedua itu mereka punya nomor pribadi, nomor gelap yang digunakan untuk ya kalimat kasar, tekanan-tekanan, pokoknya yang gitulah, yang apa, yang ngancem-ngancem, itu pakai nomor gelapnya dia yang tanpa sepengetahuan perusahaan. Nah biasanya nomor gelap ini mereka itu nggak menyebutkan dari aplikasi apa, cuman tiba-tiba aja ada ancaman bayarkan utangmu sekarang juga atau kamu akan gini gitu. Nah jadi sebetulnya kalau dari kasus apa nggak hanya apa ya, penyebabnya bukan hanya dari pinjol ilegal saja. Pinjol legal yang resmi maupun yang ilegal itu sama-sama punya andil di situ. Karena ya itu kelakuan orang-orang di dalamnya sama aja sebetulnya. Karena ya bahkan bisa jadi itu orang yang sama menangani aplikasi yang resmi dan menangani aplikasi yang ilegal gitu. Oke. Berarti memang nggak semua aplikasi legal itu mengikuti aturan OJK ya berarti ya? Ya banyak ya Nggak kalau semua, gitu. Nggak semua aplikasi pinjol yang mengikuti aturan. Jujur li ya. Sekarang aplikasi mana sih yang nggak pernah punya kasus gitu loh? Kalau kita ngomongin, berarti nggak semua aplikasi. Kamu kan tadi bilang nggak usah takut-takut deh ngomong di sini kayaknya. Maksudnya memang nyatanya kayak gitu. Aplikasi sekelas apapun ya, apapun lah, apapun yang sudah resmi itu pasti ada oknum di dalamnya yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Betul. Melakukan pelanggaran-pelanggaran ya. Pasti itu ada. Itu dan terus bermunculan. Makanya itu tadi tetap ada muncul statement pinjol legal, rasa ilegal. Itu. Ini Mas sama berkaitan juga dengan kasus yang dialami oleh mahasiswa UNES. Mas pernah dengar? Baru-barunya aja sekilas yang kalau nggak salah ya. Betul. Dan nanti disensor nggak? Ya itulah nanti urusannya. Oke. Karena katanya dia sering banget mendapatkan teror apa Mas, GoFood gitu Mas, GoFood tapi yang order fiktif gitu. Nah itu katanya dari aplikasi Ada Kami Mas. Nah menurut Mas sendiri itu gimana sih peran OJK dalam memandang fenomena ini gitu? Karena ini berbahaya banget ya kalau hampir masyarakat yang terkena gitu. Gimana menurut Mas? Kalau yang kasus kemarin sih aku nggak terlalu mengikuti ya. Jujur aku tuh kalau sekarang nggak update banget untuk update kabar kasus orang yang pinjol gitu ya. Aku lebih jarang ke arah situ sih sebetulnya karena ya udah fokus ke teman-teman, lebih memperbaiki mental ke teman-teman juga gitu kan ya. Tapi pernah dengar yang kasus itu yang kemarin kita bicarain nggak sih? Iya betul. Nah, itu katanya bukan dari pinjol atau dari pinjol ternyata? Dari judi online. Terus dia untuk melunasi judi online itu dia melakukan pinjol itu tadi untuk menutupin uang. Itu versi Caca, tapi ada versi juga yang memang itu udah diklarifikasi sama keluarga. Oh, dari keluarganya bukan pinjol? Iya, banyak banget desas-desus ya, nggak tahu mana yang benar mana yang enggak. Ya. Tapi intinya gara-gara pinjol juga. Iya, tapi maksudnya kan kalau informasi yang sebenarnya nggak tahu ya, nggak gitu tahu, kan. Ya kita tarik kasus secara umum aja deh mungkin Cak, gitu kan. Kalau yang tadi kita belum bisa belum bisa memastikan ya itu memang dari pinjol atau enggak gitu kan. Nah tapi kalau berarti kan kaitannya itu yang jelas intinya gimana peran OJK kalau ada kasus-kasus seperti itu gitu ya. Kita nggak ngerucut ke kasus yang itu tadi gitu kan. Nah kalau peran OJK memang kurang ya, maksudnya menurutku itu kan udah banyak banget nih dari dulu kasus-kasus yang pelaporan pinjol legal yang melakukan pelanggaran, termasuk salah satunya yang kita sempat bahas dulu itu Ada Kami yang order fiktif gitu kan. Nah sampai sekarang kan masih ada mereka itu ngancem-ngancem kayak gitu. Nah berarti kan peran pihak berwenang dalam hal ini kan bisa saja OJK ya, karena OJK yang punya wewenang untuk pinjol kan OJK gitu kan. Nah OJK kan harusnya itu lebih tegas menangani ini, tapi sampai sekarang itu memang masih ada, tapi nggak sebanyak dulu. Nah kalau yang dulu kan udah pernah diproses juga, ini nggak melebar ya, tapi maksudnya adanya
Salah satunya karena order fiktif, ya kan? Nah, order fiktif itu salah satu yang melakukan adalah ada kami, gitu kan? Nah, terus berarti kan yang sudah dilakukan ada kami itu apa? Nah, ya kan? Untuk memulihkan citranya kan? Enggak, no. Maksudnya citra ada kami mah terserah ya. Oh, maksudnya apa yang sudah dilakukan oleh ada kami, ya? Menurutmu ya, maksudnya ini sudah ada loh sampai kasus orang sejauh mana sih bentuk empati ya? Paling nggak kita ngomongin empatinya ada kami itu sejauh mana gitu? Apa aja yang udah dilakukan ada kami gitu? Oke, jadi mereka tuh tetap mas dengan cara mempertegas pihak-pihak debt collector tuh yang datang ke rumah yang bersangkutan. Jadi mereka yang ngancam ya maksudnya. Yang ngancam. Jadi mereka tuh tetap melacak mana-mana aja yang mungkin DC yang apa mas bilang DC yang nomor hitam. Iya, yang pakai nomor gelap. Pakai nomor gelap gitu. Mereka tetap memperketat itu dan memberikan sanksi. Soalnya kemarin tuh sebagai bukti mereka peduli dengan masyarakat, mereka memecat 3 DC ya mas kalau nggak salah. Itu juga. Nah, jadi mereka mempertegas di debt collector itu untuk menagih menggunakan SOP. Menggunakan SOP dengan baik gitu. Nah, berarti kan ketemu kan jawabannya kan, maksudnya ada kasus bunuh diri yang disebabkan salah satunya karena ancaman order fiktif yang dilakukan salah satunya oleh ada kami. Nah, terus tindakan ada kami ini ada kasus kayak gini. Tindakannya mereka itu memecat karyawannya. Betul. Nah, cukup nggak tindakan ada kami kayak gitu? Nggak cukup. Ya udah, ya berarti itu kan kesimpulannya, maksudnya perannya apa, peran OJK? Nah, peran OJK harusnya OJK kan memperketat itu ya, memperketat itu. Dan ada kami ini atau apapun lah, aplikasi apapun ini udah ada kasus bunuh diri loh akibat daripada ulah karyawanmu itu kan ya. Nah itu teman-teman juga bisa menilai sendiri gimana akhirnya bentuk pertanggungjawaban mereka. Ya aku rasa sih pertanggungjawaban dalam bentuk apapun nggak bakalan bisa mengembalikan, namanya orang udah kalau orang percaya atau nggak percaya ada kami mah ya terserah, atau kepinjol lainnya terserah. Tapi maksudnya ini loh udah ada kasus kamu itu, langkahmu itu cuma memecat karyawan saja gitu loh. Itu juga nggak cukup kan mas? Nah ya kita juga sebetulnya kita nggak ngerti informasi lebih lanjutnya karena memang apa ya, terkait dengan kasus ini juga nggak banyak yang meliput ya sebetulnya ya, nggak banyak yang meliput, jadi minim juga informasi tentang ini gitu. Nah terus gini, kalau misalnya OJK itu bertindak keras dan tegas, itu harusnya udah dari dulu itu udah mereda loh kasus-kasus hal-hal kayak gini gitu. Nyatanya sekarang masih banyak ya, tadi yang aku bilang pinjol legal tapi yang nagihnya itu mereka melakukannya itu seperti ilegal gitu. Nggak sesuai dengan SOP betul. Meskipun kalau sekarang yang order fiktif itu udah jarang dilakukan, dan teman-teman yang menerima order fiktif pun mereka, kita ada ininya, ada apa sih namanya, orang-orang yang menerima order fiktif kita ada jawabannya. Kita pernah bahas di konten Sedulur DW. Kalau kita diancam order fiktif, apa yang harus dilakukan ya nanti ketika diancam, ataupun begitupun kalau misalnya sampai kejadian dilakukan order fiktif, kita harus ngapain? Nah kita sudah ada. Aku sih rasa itu, maksudnya DC juga kayaknya nonton Sedulur Dewi. Iya pastinya ya. Nah, karena kan yang head comment juga mereka. Nggak sih, maksudnya gini, DC itu kan selalu mencari, kalau yang tadi aku juga bahas kan, DC itu selalu mencari titik kelemahan kita. Betul. DC itu ngancem, misalnya dia pakai ancaman A, nggak mempan nih, nggak mempan, dia pindah pakai ancaman B, nggak mempan juga, pindah pakai ancaman C. Mereka akan mencari titik ancaman yang kita takut gitu loh. Nah ketika kita takut itu akan diancam terus menerus gitu loh, akan diancam terus menerus, paham nggak? Iya. Ya kan. Nah tapi kan sekarang masyarakat itu punya counter Sedulur Dewi yo. Maksudnya DC ngancem pakai cara A. Nah timbul keresahan di masyarakat. Ya kan? Nah, misalnya dia pakai cara A, timbul keresahan ya kayak tadi. Nah, terus kemudian sama Sedulur Dewe dikupas ancaman A ini kayak gimana. Otomatis masyarakat jadi nggak takut dong dengan ancaman A. Jadi kayak paham, ternyata ancaman A itu gini mekanismenya. Betul. Nah, kemudian DC juga
mungkin ya kalau bahasa kitanya anjir lah, ancaman gue kebongkar gitu ya. Iya nggak sih? Gitu kan, maksudnya gitu lah ya bahasanya. Nah terus ya karena udah kebongkar nih, taktik mereka pakai ancaman B. Nah ancaman A udah nggak digunakan lagi karena masyarakat udah nggak takut dengan ancaman A karena udah banyak ya selain sedulur DW juga ada banyak komunitas lain, konten kreator lain yang bahas ini sehingga masyarakat itu udah tahu yang informasi sebetulnya. Akhirnya mereka pakai ancaman lain, ancaman B gitu ya. Nah ancaman B masyarakat panik, cemas, nah akhirnya bunuh, akhirnya melakukan kekerasan, akhirnya stres dan lain sebagainya. Nah berarti kan berhasil. Nah tapi kemudian karena banyak keresahan kita bahas di konten tentang ancaman B. Nah sehingga edukasinya menyebar. Nah kemudian masyarakat jadi tahu ancaman B ini, oh ternyata begini ya. Nah kurang lebihnya jadi sama kayak ancaman A gitu loh. Nah akhirnya masyarakat udah nggak cemas lagi dengan ancaman B. Nah maka DC juga akan ya kembali seperti tadi. Wah sekarang udah ngerti mereka trik ancaman kita gitu ya, trik kita menekan-nekan gitu kan. Akhirnya mereka ganti ke ancaman selanjutnya. Ya gitu terus kan. Betul. Jadinya. Dan Mas kita kan udah ngomong panjang lebar ya Mas ya. Mas lapar nggak? Sedikit ya karena ini udah agak malam juga. Iya kan. Nah Mas aku punya rekomendasi. Aku sebelumnya juga pernah order di situ tapi via online ya. Itu ada namanya Oma Umi Catering. Di situ menyediakan ada mie ayam, bakso, dan ada kayak pangsit gitu Mas. Lagi viral juga tuh. Nah, kita tuh bisa order, kalau mau beli langsung itu bisa ke Jalan Kilometer 05, Tejomoyo nomor 4, Sleman, Yogyakarta, Mas. Dekat banget tuh kok dari rumahku. Nah, kalau misalnya kita pesan via online, itu bisa banget melalui WA, itu ada di 08992 453516. Ini apa namanya tadi? Oma Umi Catering. Loh, ini juga aku pernah pesan kalau ini. Iya, Kak? Nah, jadi waktu itu pas lagi memang nggak sempet masak, kayaknya pas kamu belum masuk sini deh, Cak. Nah, kayaknya sih ya. Pas kamu belum gabung itu kita ada syuting juga waktu itu siang-siang. Nah, itu rame, kita itu ada pas krunya juga lagi banyak, terus ada narasumber dari luar, pokoknya ada 10 atau 15-an orang gitu kan. Nah, akhirnya kita pesan karena kan masak juga nggak sempet ya. Nah kita akhirnya pesan di Oma Umi Catering gitu. Nah di situ kan juga melayani ini juga kan nasi box gitu loh. Oh iya. Iya. Malah aku nggak tahu. Nggak, di situ itu bisa melayani nasi box pesanan. Jadi kalau teman-teman itu punya hajatan atau mau pesan nasi box dalam jumlah banyak itu bisa banget ke Oma Umi Catering. Itu yang tadi di Jakal KM5 ya. Di Jakal KM5. Atau kalau misalnya teman-teman mau pesan via online ya bisa tadi ke nomor yang Caca sebutin. Tak ulangi ya. Nah, siapa tahu teman-teman mau pesan juga. Nomornya di 081 992 453 516. Gitu. Jadi urusan perut udah aman ya, pilihan tepat buat kamu yang suka cepat katanya. Gitu. Oke, kita lanjut ke obrolan lagi. Ini Mas terakhir, ternyata Mas aku tuh baru tahu kalau pinjol itu awal mula KDRT itu berawal dari pinjol Mas. Aku baru tahu loh. Ya sebenarnya bukan gitu sih, maksudnya gini loh. Pinjol itu kan masalah finansial, gitu ya. Namanya masalah finansial itu biasanya akan merembet ke hal-hal banyak. Nah, orang kalau orang zaman dulu bilang masalah pinjol, masalah keuangan, masalah finansial itu disebut masalah klasik ya. Iya gak sih? Masalah klasik itu. Masalah klasik, masalah keuangan itu bakalan bisa jadi merembet ke semuanya gitu ya. Kalau kamu juga di sini kan nerima klien yang datang curhat gitu kan ya, pasti biasanya akan membawa dampak dari pinjol. Misalnya mohon maaf teman-teman yang sudah punya keluarga jadi hubungannya renggang karena pinjol. Terus yang masih kuliah jadi akhirnya kuliahnya nggak beres karena pinjol. Yang punya usahanya hancur karena pinjol. Ya pasti ada ya, termasuk yang tadi kalau kamu bilang KDRT gitu ya. Nah karena ya itu tadi, orang yang kalau misalnya sudah punya masalah finansial pasti kadang
pikirannya buntu dan lain sebagainya, jadi akhirnya gampang marah, emosi, gitu-gitu ya. Contoh kecilnya gini sih, kalau misalnya orang punya pinjol itu otomatis pinjol kan di handphone ya. Betul. Seorang suami sama istri. Nah, sudah telat ataupun belum, handphone itu jadi kayak sebuah rahasia gitu loh. Misalnya istrinya melakukan pinjaman online, suaminya nggak tahu. Kan otomatis di handphone istrinya ada pinjol ya. Kalau suaminya nggak tahu, suaminya mau lihat handphonenya aja itu udah was-was karena takut ketahuan ada pinjol. Apalagi sudah lewat jatuh tempo, ada chat masuk, telepon masuk. Nah, istrinya itu was-was, takut ketahuan ke suaminya karena pinjaman online, ya kan? Banyak telepon masuk gitu. Nah, suaminya salah paham, dikira kenapa nih istriku handphonenya kok kayak dikit banget gitu loh, kayak benar-benar dijaga, nggak boleh aku lihat gitu. Nah, suaminya bisa jadi itu kayak menimbulkan pikiran-pikiran jangan-jangan selingkuh, jangan-jangan ini gitu. Nah, padahal itu karena pinjol. Itu ada juga yang kayak gitu. Itu contoh kecilnya ya, maksudnya bisa dari hal kayak gitu terus akhirnya jadi berantem gitu. Nah, itu makanya teman-teman yang sudah berkeluarga juga aku belum berkeluarga sih ya, tapi maksudnya aku belajar dari yang datang ke sini yang sudah berkeluarga itu banyak banget yang akhirnya bermasalah dengan pasangan karena nggak saling terbuka, nggak saling jujur. Mereka salah satunya punya pinjaman online karena ya apa? Karena mereka itu sudah takut dulu. Nanti kalau aku jujur ke suami, aku jujur ke istri, nanti takut malah jadi tambah masalah dan sebagainya. Padahal ya kalau kita cerita pelan-pelan ya dengan versi kita, maksudnya kita kan tahu pasangan kita gimana, jadi kita bisa menentukan aku ceritanya mau dengan cara seperti ini itu kan. Nah, itu bisa didiskusikan, maksudnya bisa dipikirkan gimana sih aku cerita ke pasangan gitu kan. Memang gini ya, kalau mau cerita ke orang yang nggak ngerti pinjaman online pasti bakalan mikir ini uangnya mau buat apa nih, sebanyak ini pinjolnya sebanyak ini, uangnya buat apa, lari kemana, pasti bakalan mikir kayak gitu. Gitu. Makanya kalau misalnya ada kemarin kan kamu juga kan yang di sini Mbak yang dari suatu daerah lah ya datang ke sini sama suaminya yang awalnya suaminya nggak tahu kan, yang kemarin loh Cak. Iya. Maksudnya itu baru hari Sabtu kan. Baru aja. Nah itu kan suaminya kan memang awalnya nggak tahu, terus akhirnya menjadi tahu dan pas dia kesini pertama itu kan benar-benar ragu mau cerita ke suaminya atau enggak karena takut hal-hal yang kayak tadi gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman belum berani cerita ke pasangan karena pasti pasangan bakalan kayak tadi, uangnya buat apa, lari kemana, sampai segini banyaknya gitu ya, nggak bisa cerita. Silakan dibawa ke sini aja biar kita maksudnya bantu memberikan pemahaman ke orang-orang yang belum ngerti pinjol, bahwa orang yang terjerat pinjol itu biasanya uangnya benar-benar nggak dipakai buat foya-foya loh, gitu loh. Kita bantu jelasin itu. Dan kemarin, alhamdulillahnya suaminya, aku lihat ya kamu juga dengar ya, aku benar-benar salut ke masnya ya, ke suaminya, karena dia bukan mensupport untuk hutang, tapi maksudnya mensupport istri lagi bermasalah, dia itu bisa benar-benar membackup, mendampingi, karena memang ya itu ya salah satu support terbaik dari orang terdekat gitu. Kemarin kamu nyimak kan? Nyimak. Gimana pendapat kamu? Terharu ya Mas ya, karena aku pikirnya karena mereka kurang keterbukaan, khawatirnya justru menghakimi ujung-ujungnya. Tapi ternyata kemarin itu setelah suaminya juga diajak ke sini, alhamdulillahnya dari Masnya juga suaminya justru kayak mendukung gitu, bahkan kalau di chat itu tuh kayak menyuruh untuk sabar ke istrinya gitu. Gimana saya praktekkan? Kan pertama kesini itu kita bukan praktekkan itunya, pengen lihat dari sisi kamu baru pernah kan, maksudnya menangani orang yang seorang istri punya pinjaman online, suaminya nggak tahu, terus suaminya datang ke sini, baru pernah kan? Kemarin kan pas waktu di sini kan, istrinya pertama ngobrol sama kita sendiri, terus kemudian suaminya ternyata ada tapi di luar, terus suruh masuk gitu kan. Gimana respon pertamamu? Kamu itu gimana sih, maksudnya ada suamiku, kamu itu ada yang kayak waduh ada suaminya nih, nanti suaminya marah atau gimana pasti gitu ya. Gitu. Apalagi dalam kasus si istrinya itu nggak ngomong apa-apa masalah pinjol, diimpat sendiri.
karena pasti ada perbedaan dalam rumah tangga kalau misalnya dia pinjol, terus dia juga mikirnya Enggak, natural aja. Maksudnya secara kamu aja, secara natural. Maksudnya yang kamu pikir, yang kamu maksudnya, kemarin Mbak itu datang ke sini, kamu nanganin Mbak itu nggak waktu itu? Nanganin, bareng Mas juga, terus sama... Aku nggak ketemu dong pas pertama. Oh, yang kedua, aku kedua, iya. Yang pertama banget ketemu nggak? Nggak ketemu. Tapi tahu Mbak itu kisahnya gitu? Tahu, tahu dikit-dikit. Oke. Karena memang dia ini masih aja awal mulanya emang nggak mau terbuka ke suami, belum siap lah gitu. Cuma kemarin tuh alhamdulillahnya dia memberanikan diri untuk membawa suaminya ke sini. Nah, pas ke sini, kamu itu tahu nggak sebetulnya itu ada suaminya di luar? Nggak tahu. Kan kamu kan tak ajak kayak, ayo Cak, ini ada Mbak ini, dia mau ngobrolin lagi, dia lagi apa, benar-benar tertekan gitu kan. Nah, kan awalnya kan di sini sendiri. Terus kan dia nginfo, saya ada suami saya di luar gitu. Yang kamu maksudnya kayak yang di benakmu gitu loh. Maksudnya ini kan awalnya suaminya nggak tahu terus tahu gitu. Pasti yang pertama aku khawatirnya suaminya menghakimi. Nah, menghakimi mbaknya istri, dan menghakimi kita karena kita lah kok malah ya nggak ngasih tahu gitu loh ya. Oke. Nah, terus tapi setelah kita kasih pemahaman juga ke masnya, ke suaminya, akhirnya suaminya juga kayak setuju Mas, sangat setuju kalau misalnya terjadi pinjol ini lebih baik dikonsultasiin ke tempat komunitas kayak kita gini gitu. Oke, maksudnya ada kayak out of the box gitu nggak? Karena jujur kan gini maksudnya yang kejadian kayak gitu tuh bukan sekali kemarin. Pernah ada juga yang seorang istri nggak terbuka ke suami, terus akhirnya suaminya tahu dan datang ke sini marah-marah, itu pernah. Ada juga. Itu loh. Nah kemarin kan aku juga sempat kayak overthinking. Aduh takutnya pernah kan waktu itu sama Mas Musya, sama Ilham, sama pokoknya beberapa kali juga aku menemui gitu kan. Aku mikirnya juga kemarin bakalan nggak jauh lah dari itu gitu. Tapi ternyata pas nyampe sini suaminya itu satu server gitu loh. Maksudnya dengan arah yang kita berikan itu ternyata satu server, dan justru suaminya itu benar-benar mendampingi gitu. Ya bagus ya Mas ya gitu. Mendampingi yang aku maksud itu Cak. Maksudnya bukan mensupport, bukan mendukung istriku punya pinjol didukung, bukan gitu. Tapi maksudnya mensupport, mendampingi, ini istrinya sedang benar-benar dalam keadaan terpuruk ya. Ada banyak masalah, ada ancaman-ancaman dari DC, terus kemudian sebagai seorang suami dia itu mensupport untuk istrinya tetap sabar, kan gitu. Kan itu yang sebetulnya dibutuhkan gitu. Nah, kenapa ada muncul kasus KDRT, yaitu ya karena pasangan ini kadang ada yang tidak saling mensupport. Ketika istrinya misalnya dia lagi terdampak pinjol, lagi banyak dihantam oleh DC, banyak ditekan oleh DC, sebagai seorang pasangan yang harusnya menjadi penenang, sebagai seorang yang bisa meredamkan stresnya, malah nambah gitu loh. Nah akhirnya kan numpuk. Mungkin itu bisa jadi salah satu kasusnya. Nah, maksudnya aku kamu kemarin kenapa aku tarik ke sini biar menyaksikan langsung berbeda. Salah satu kasus yang mungkin nggak setiap hari ditemui gitu loh, Cak. Gitu. Makanya aku tarik kamu kan waktu itu. Ayo ikut, karena ini bisa buat jadi ya nantinya kamu suatu saat kalau di Sedulur Dewi itu pasti bakalan menemukan kasus yang serupa gitu, dan ini bisa jadi bahan pembelajaran buat kita, buat teman-teman semuanya gitu ya. Betul banget. Memang peran dukungan, baik itu dukungan keluarga atau pasangan, itu memang sangat penting ya Mas, bahkan itu menjadi poin utama ya Mas. Nah buat teman-teman, jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa aku nih gak ada yang nge-support, jangan pernah ngerasa kayak gitu. Tenang aja, kita tim Sedulur Dewi dengan senang hati akan mendampingi teman-teman hingga teman-teman merasa nyaman ya Mas ya, merasa nyaman dan tidak ketakutan lagi.
For your information aja, setiap hari Sabtu kita ada sesi pertemuan ya. setiap dari Open jam house. open house setiap jam 3 hingga jam 6. Nah, teman-teman di sini nanti akan ketemu sama sama yang lain dengan kasus yang berbeda-beda juga, yang mana kita saling merangkul, kita saling menguatkan, dan kita juga memberi edukasi lebih dalam terkait permasalahan pinjol ini. Gitu aja ya. Oke, gitu aja ya. Ya, nanti bisa disambung di konten selanjutnya. Betul. Jadi ya pokoknya gitu ya, kita Caca di konten, kamu memberikan edukasi ke masyarakat, terus nanti pas di lapangan kamu memberikan edukasi sekaligus kamu itu ada kisah-kisah dari yang kamu ambil itu buat jadi pembelajaran di konten. Jadi saling berkesinambungan gitu. Oke. Gitu ya. Sampai Semangat jumpa. buat semuanya. Terima kasih. Iya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di next konten kita selanjutnya.